Baiklah, di sini kita akan melakukan pembuktian teorema Pythagoras yang berbunyi kuadrat hipotenusa sebuah segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat kedua kakinya. Langkah pertama harus kita lakukan yaitu membuat garis kerja W menggunakan fitur line. Titik B bisa kita hapus. Lalu kita akan membuat lingkaran berpusat di titik A menggunakan fitur circle, center, dan radius. Di sini saya menggunakan jari-jarinya 8. Lalu kita akan mencari titik perpotongan garis dengan lingkaran menggunakan fitur intersect. Kita ubah nama titiknya menjadi titik B. Lalu kita akan membuat lingkaran menggunakan fitur circle, center, and radius dengan jari-jarinya 8 juga. Selanjutnya kita akan membuat garis yang tegak lurus dengan garis kerja pada titik A menggunakan fitur perpendicular line dan juga pada titik B. Lalu kita akan mencari titik perpotongan dari garis tegak lurus tersebut dengan lingkaran menggunakan fitur intersect. Titik perpotongannya kita hubungkan dengan fitur segmen dari titik C ke titik D. Maka terbentuklah persegi ABCD. Kita bisa menghilangkan lingkaran tadi kita ojekkan, lalu kita buat lingkaran yang berpusat di titik B menghasilkan center radius. Di sini saya menggunakan jari-jari 3. Cari titik perpotongannya menggunakan fitur intersect. Kita buat sinar garis dari titik A ke titik E menggunakan fitur ray dari titik A titik E. Cari titik perpotongannya menggunakan fitur intersect pada garis sinar dan lingkaran. Ketemulah titik F. Kita buat lagi lingkaran yang berpusat di titik E dengan jari-jari lebih dari setengah EF. Saya menggunakan jari 1,5. Dengan di titik F juga dengan jari-jari yang sama, maka akan terbentuklah titik perpotongan dari kedua lingkaran tersebut. Kita cari dengan fitur intersect. Buat ray dari B yang melalui perpotongan kedua lingkaran. Kita cari perpotongan ray A dengan ray B menggunakan fitur intersect. Lalu lakukan hal yang sama pada titik D. Kita buat lingkaran pada titik D dengan jari-jarinya yang sama seperti tadi 3. Lalu intersect lingkaran dengan sisi AD. Dapatlah titik C. Buat ray dari titik C ke J dan memotong lingkaran D. Buat lingkaran di titik C dengan jari-jari lebih dari setengah JK. Kemudian intersect kedua lingkaran. Lalu buat ray dari D yang melalui perpotongan kedua lingkaran. Perpotongan ray D dengan ray C didapatlah titik perpotongan kembali yaitu titik N. Cari titik perpotongan yang lain juga. Kita dapat menghapus lingkaran bantu dan label-label yang tidak diinginkan agar gambar terlihat lebih sederhana. Dan nanti kita juga bisa mengubah titik-titik objek sesuai yang ada di buku. Persegi ini maka terbentuklah 4 buah segitiga yang sama dan 1 persegi di tengahnya. Kita buat poligon, titiknya BQRS, log segitiga juga di CRB, dan di ABQ.
Kita hapus label-labelnya, ubah warna poligonnya, klik poligon, lalu ubah warnanya jadi warna hitam, lalu setiap poligonnya kita ubah jadi warna hitam agar sama seperti yang ada di buku. Beri nama garis AC ini kita nama garis C, menggunakan fitur text untuk nama C. Lalu juga pada sisi BC kita buat juga garis C. Pada sisi BQ di segitiga buat garis A. Kepada CR A. Kita akan membuat nama garis ini sesuai yang ada di buku. Lalu ini juga garis A. Lalu sisi-sisi pada persegi ini kita beri nama B. Kita dapat lihat bahwa segitiga BQA kemudian dengan segitiga CRB, kemudian dengan segitiga SDC, kemudian dengan segitiga DPA. Dan dapat juga persegi PQRS pada tengah-tengah persegi yang besar, di mana pada segitiga BQA dapat siku-sikunya di titik Q. Kita buktikan dengan fitur Angel. Dapatlah titik Q 90 derajat, maka titik Q benar di siku-siku, menjadi sudut siku-siku pada segitiga BQA. Kita show objek kan besar sudut yang lain. Garis ring nanti bisa kita ubah menjadi garis segmen. Dari gambar dapat kita lihat bahwa luas ABCD sama dengan luas PQRS ditambah 4 kali luas segitiga BQA. Luas ABCD itu sisi kali sisinya itu C kali C, maka dapat C kuadrat sama dengan luas PQRS itu ada sisi B dikurang A, maka sisi luas PQRS itu B kurang A kuadrat ditambah 4 kali luas segitiga BQA, 4 dikali setengah alas kali tinggi AB. C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang 2AB ditambah A kuadrat ditambah 2AB. Maka dapat hasil akhirnya C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat. Dengan ini, teorema Pythagoras terbukti. Di sini kita akan melakukan pembuktian teorema Pythagoras dengan cara yang lain. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat garis dengan segmen. Dapat garis AB, lalu kita akan membuat setengah lingkaran menggunakan semicircle. Klik titik A, lalu klik titik B. Kita buat titik di dalam setengah lingkaran ini menggunakan fitur point. Lalu kita buat poligon dari titik A, B, C, dan A. Didapatlah segitiga siku-siku ABC. Kita hilangkan di tengah lingkarannya. Gunakan fitur Angel untuk membuktikan bahwa segitiga ini siku-siku. Dapatlah titik C itu 90 derajat, maka terbukti segitiga ini segitiga siku-siku. Kita akan membuat persegi di setiap sisi segitiga. Gunakan fitur perpendicular line, klik titik A, titik C, maka dapat garis tegak lurus. Lalu buat garis sejajar dengan parallel line yang sejajar di titik A. Kita buat lingkaran dengan circle center and radius dengan jari-jari AC. Cari titik perpotongan menggunakan intersect. Tekan paralel lagi dari garis AC yang sejajar di titik C. Intersect. Lalu kita buat poligon pada titik-titik yang telah terbentuk.
Kita hilangkan lingkaran bantu dan juga garis-garisnya. Lakukan dengan langkah yang sama pada setiap sisi segitiga yang lain. Kita hilangkan label-labelnya. Buat titik tengah pada tiap persegi menggunakan fitur midpoint or center. Kita ubah nama titik-titiknya, dimana nanti persegi yang kecil ini menjadi persegi A, persegi sedang menjadi persegi B, dan persegi yang besar menjadi persegi C. Kita akan mencari panjang setiap sisi dari persegi, atau panjang sisi A, B, dan sisi C. Gunakan fitur teks. Kita buat A sama dengan keyboard advance, lalu pada simbol itu kita cari titik A underscore 2. Terus B sama dengan B underscore 2 dan C sama dengan, karena persegi memiliki panjang sisi yang sama, maka kita bisa membuat ini, kita pilih C underscore 1. Atau kalau mau buat sama semua, kita bisa ubah menjadi B underscore 1 dan A underscore 1. Maka didapat panjang sisi A sebesar 2,75, terus persegi B sisinya 5,33 dan persegi C sisinya 6. Kita akan mencari luas dari masing-masing persegi juga menggunakan teks. Dimana untuk persegi A itu sisinya A, maka A kuadrat sama dengan A underscore kita kuadratkan. Begitupun dengan persegi yang B dan persegi yang C nanti sama. Ini luas masing-masing persegi didapat. Untuk persegi A itu A kuadratnya 2,75 kali 2,75 didapat 7,57. Untuk persegi B itu luasnya sebesar 28,43 dan sisi yang persegi C dapat luasnya 36. Kita ketahui di mana teorema Pythagoras itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dari teorema Pythagoras tersebut, untuk nilai A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadratnya sudah diketahui. Tinggal kita masukin. Nilai A kuadrat sama dengan 7,57 ditambah nilai B kuadratnya 28,43 sama dengan nilai C kuadratnya 36. Dimana 7,57 ditambah 28,43 itu benar 36. 36 sama dengan 36. Maka dari ini pembuktian teorema Pythagoras terbukti.
Dari dua cara konstruksi tadi, di mana teorema Pythagoras berbunyi kuadrat hipotenusa sebuah segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat kedua kakinya. Terbukti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada masalah 5.2, yaitu akibat dari teorema Pythagoras. Di buku dimisalkan segitiga sembarang ABC dengan panjang sisi yang telah ditentukan. Jika A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka besar sudut C sama dengan 90 derajat. Pertama, kita akan buat segitiganya menggunakan fitur poligon. Segitiga ABC dengan sudut C adalah sudut siku-siku. Dengan panjang sisi BC sama dengan A, sisi AC sama dengan B, dan sisi AB sama dengan C. Di sini kita akan mengkonstruksi segitiga ABC dengan panjang sisi yang telah ditentukan serta sudutnya. Pertama, kita akan perpanjang garis AC menggunakan fitur line menjadi sebuah garis lurus L. Di sini kita ubah nama garisnya menjadi L. Kemudian kita konstruksikan sebuah garis yang tegak lurus terhadap garis L dengan menggunakan circle, center, and radius. Kita buat lingkaran pada titik C dengan jari-jari 2. Kemudian kita cari titik potong menggunakan fitur intersect antara lingkaran C dengan garis L. Didapatkan titik D dan titik E. Dari titik D kita buat lagi lingkaran dengan jari-jari 5. Dan di titik E juga dengan jari-jari 5. Lalu kita temukan titik potong menggunakan intersect antara lingkaran D dan lingkaran E sehingga didapatkan titik F. Kita hubungkan titik F dengan titik C menggunakan line sehingga didapatkan garis yang tegak lurus terhadap garis L. Lalu dengan menggunakan angle, kita akan mencari besar sudut pada sudut C. Nah, didapatkan di sini 90 derajat. Nah, di sini karena garis tegak lurus ini berhimpit dengan sisi BC, maka besar sudut C ini adalah 90 derajat. Kita akan tebalkan sedikit warna segitiganya agar terlihat lebih jelas. Inilah hasil dari pembuktian akibat teorema Pythagoras. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah 3, yaitu masalah luas segitiga. Pertama-tama kita membuat poligon segitiga dengan
jarak yang sembarang. Kemudian kita mencari titik tengahnya menggunakan fitur midpoint sehingga ditemukan titik D dan titik E. Kemudian dengan fitur point on object kita mencari titik F di garis BC. Lalu kita konstruksikan segitiga BDF dengan fitur polygon. Untuk memperjelas dan membedakannya, kita ubah poligon tersebut menjadi warna biru. Kemudian kita ulangi lagi membuat poligon di titik E, F, dan C. Lalu kita membuat poligon di titik A, D, F, E. Kemudian kita gerakkan titik F sepanjang garis BC tanpa mengukur luasnya tersebut. Ketika titik F berhimpit dengan titik B, maka luas segitiga AFE sama dengan luas segitiga EFC. Dan ketika titik F digerakkan ke titik C, maka salah satu segitiga tersebut menghilang. Dan ketika titik F berhimpit dengan titik tengah BC, maka luas segitiga BDF dan FEC itu sama besar. Dapat kita buktikan dengan fitur luas area. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah luas segitiga BDF dan FCE sama dengan setengah luas segitiga ABC. Dikarenakan bahwa tinggi segitiga BDF dan FCE adalah setengah dari tinggi segitiga ABC, dan jumlah alas segitiga BDF dan FCE sama dengan alas segitiga ABC. Sehingga kita peroleh luas segi 4 ABFE sama dengan luas segitiga ABC dikurang luas BDF ditambah luas FCE. Jadi luas segi 4 ABFE sama dengan luas ABC dikurang setengah luas ABC. Dari instruksi tersebut dapat kita lihat bahwa titik DE sejajar dengan titik BC. Maka jarak ruas garis adalah sama pada setiap titiknya. Kemudian kita konstruksikan persegi dengan menggunakan poligon dengan panjang sisi yaitu 6 cm. Kemudian kita membuat titik 2/3 dari NM yaitu titik O dan 2/3 dari LM yaitu titik P. Kemudian dengan fitur poligon kita satukan kembali segitiga KNO dan daerah KOMP. Kemudian yang terakhir segitiga KPL. Dan dengan fitur area kita mencari ketiga luas daerah tersebut. Didapatkanlah luas daerahnya yaitu 12. Titik pangkal kedua segmen haruslah terletak pada jarak 1/3 panjang sisi persegi dari titik sudut di seberangnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Masalah 4 yaitu membuat golden rectangle. Untuk langkah yang pertama, kita akan membuat persegi dengan menggunakan fitur polygon. Saya di sini menggunakan persegi dengan panjang untuk masing-masing sisi yaitu 4. Setelah itu, kita akan mencari titik tengah antara titik A dan titik D dengan menggunakan fitur midpoint or center dengan cara klik titik A kemudian klik titik D. Dan di sini muncullah titik tengah antara garis AD yaitu titik E. Setelah itu kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari EC yang berpusat di titik E dengan menggunakan fitur kompas dengan cara klik titik E kemudian klik titik C lalu
klik titik E atau akan menjadi pusat lingkaran tersebut. Sudah seperti ini, kita akan membuat garis panjang BC dan garis AD dengan menggunakan fitur ray. B, C, dan A, D. Setelah itu, kita akan mencari titik potong antara lingkaran dan garis ray AD dengan menggunakan fitur intersect. Kita klik lingkaran dan garis ray tersebut. Sudah seperti ini, kita didapatkan bahwa titik potong tersebut adalah titik E. Setelah itu, kita akan membuat garis lurus ke titik F dengan menggunakan fitur perpendicular line dengan cara klik titik F kemudian garis AD. Nah, kemudian muncul garis sinar F. Kemudian kita akan mencari titik potong dengan menggunakan fitur intersect, yaitu titik potong garis sinar garis dan garis ini. Nah, muncullah garis titik G. Sudah seperti ini, kita akan menyembunyikan objek dan label yang tidak diperlukan. Sudah seperti ini, kita akan menggunakan fitur segmen untuk menyambungkan atau membuat garis dari titik B ke titik G, titik G ke titik F, dan titik F ke titik A ke titik B. Setelah itu, kita akan mencari panjang BA dan panjang AF dengan fitur distance or length. Kita klik titik A dan titik B, kemudian titik A dan titik F. Titik D dan titik F. Sudah didapatkan panjang D ke F 2,47, sedangkan panjang A ke F yaitu 6,47. Berdasarkan kegiatan yang telah kita lakukan, kita akan menghitung nilai pendekatan dari golden ratio atau bisa disebut juga sebagai nilai Pi. Nilai Pi mempunyai nilai yaitu 1,68. Jadi untuk pembuktiannya di sini ada AB tambah DF per AB sama dengan AB per DF. AB dengan panjang AB yaitu 4 dan DF 2,47, AB 4, berarti 2 tambah 2,47 per 4 sama dengan 4 dibagi 2,47 dan 6,47 per 4 sama dengan 4 per 2,47. Jadi di sini didapatkan hasilnya 1,68 sama-sama 1,68 jika dibulatkan.
Jadi ini terbukti. Dan untuk pembuktian kedua yaitu garis AB ditambah panjang AF per AF lagi. Di sini didapat AB, garis AB yaitu 4 dan garis AF yaitu 6,47. Jadi 4 ditambah 6,47 per 6,47. Di sini juga didapatkan hasilnya itu 1,68. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mengkonstruksi golden spiral menggunakan GeoGebra. Pertama-tama buatlah persegi panjang ADFGCB dengan fitur poligon. Kemudian buatlah titik C yang berada di garis BG. Pada titik itu kita buat sebuah lingkaran dengan jari-jari sejauh BC. Dengan menggunakan fitur kompas, klik titik C, kemudian titik B, dan letakkan lingkarannya pada titik C. Cari titik perpotongan antara lingkaran dan garis AF, maka didapatlah titik potong D. Lalu hubungkan garis CD dengan menggunakan segmen. Menggunakan circular arc, buatlah busur melalui titik CBD. Kemudian gunakan kompas untuk membuat lingkaran di titik D dan di titik F sepanjang jari-jari DF. Gunakan intersect untuk mencari titik potong antara lingkaran dan garis. Dan didapatlah titik potong E dan titik potong H. Hubungkan dengan garis kedua titik potong tersebut menggunakan fitur segmen. Kemudian hilangkan lingkaran-lingkaran pembantunya. Lalu gunakan fitur circular arc untuk membuat busur melalui titik ODX. Selanjutnya, lakukan hal yang sama seperti langkah sebelumnya, yaitu seperti membuat lingkaran menggunakan kompas, membuat segmen, dan membuat busur lingkarannya menggunakan circular arc sampai membentuk spiral terkecil. Jika sudah seperti ini, artinya sudah terbentuk spiral terkecilnya. Jadi kita hilangkan saja lingkaran-lingkaran pembantunya dan langsung saja membuat busur lingkaran menggunakan circular arc. Kemudian kita hilangkan lingkaran besar yang kita buat pada awalnya tadi. Lalu kita ganti warna spiralnya sehingga terlihat lebih jelas. Kita ganti warnanya menjadi warna biru.
Kemudian kita juga bisa menebalkan garis spiralnya sehingga spiralnya terlihat lebih jelas. Nah, itu saja untuk konstruksi golden spiral. Maka terlihatlah spiral yang ada pada konstruksi tersebut.